Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang peluang. Nah, kalau kalian mendengar kata peluang, itu pasti sudah tidak asing lagi ya. Sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan peluang timnas Indonesia menjuarai Piala AFF, ya. Peluang atlet badminton Indonesia menjuarai kejuaraan Thomas Cup, ya, atau peluang seseorang diterima oleh pasangannya, ya. Bisa juga seperti itu ya. Jadi sering kata peluang ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Paman ingin membahas peluang yang dilihat dari sudut pandang matematika, ya. Jadi dari sudut pandang matematika itu peluang itu ada dua, ya. Ada peluang empiris, ada peluang teoritis ya. Bedanya apa sih peluang empiris dan peluang teoritis nih? Kalau empiris itu peluang yang didapat dari percobaan langsung, ya, secara langsung ada sebuah percobaan yang dilakukan. Tapi kalau peluang teoritis itu ya peluang yang hanya secara teori saja, ya kan tidak perlu menggunakan sebuah percobaan, ya. Nah, lalu Paman di sini ingin menjelaskan pada peluang empiris dan teoritisnya ada beberapa istilah yang serupa, ya. Contohnya kalau di peluang empiris itu adanya banyaknya percobaan, ya. Di teoritis namanya ruang sampel, ya. Ini hampir mirip, Paman di sini serupa dalam nanti perhitungan untuk mencari peluangnya. Lalu kalau di empiris itu ada istilah frekuensi atau banyaknya frekuensi, ya. Kalau di teoritis itu ada namanya titik sampel, ya. Nah, biasanya disimbolkan untuk banyaknya percobaan itu, ya, disimbolkan dengan NP, ya, banyaknya percobaan. Nah, untuk frekuensi sendiri, misalkan frekuensi kejadian A, ya, itu disimbolkan dengan NA. Ini untuk peluang empiris, ya. Kalau peluang teoritis itu istilahnya ruang sampel, ya, banyaknya kejadian yang mungkin, ya, itu disimbolkan dengan NS. Kalau banyaknya titik sampel, ya, misalkan titik sampel kejadian A juga, ya, maka ini kita lambangkan dengan NA, ya. Nah, untuk perhitungan mencari peluangnya sendiri sama, ya. Jadi kalau untuk menghitung peluang empiris itu berarti peluang empiris untuk kejadian A, ya. Untuk kejadian A berarti NA, frekuensi kejadian A dibagi NP, banyaknya percobaan. Tapi kalau di teoritis, ya, misalkan peluang kejadian A secara teoritis berarti banyaknya kemungkinan kejadian A, ya, banyaknya semua kemungkinan kejadian A dibagi ruang sampelnya, ya. Nah, makanya di sini Paman bilang hampir mirip, ya, perhitungan untuk mencari peluang empiris dan peluang teoritis. Tapi nanti dalam pengaplikasiannya ada sedikit berbeda, ya. Nah, dalam soal matematika, kalau kalian mendengar kata peluang, itu biasanya mengacu pada peluang teoritis, ya. Kalau ada kata peluang, kecuali pada soal tersebut ada menyatakan banyaknya percobaan, ya. Nah, itu berarti mengacunya ke peluang empiris, ya. Nah, pada contoh ini misalkan, ya, sebuah dadu 6 sisi, ya. Jadi ada sisinya ada 1 titik, 2, 3 dan sampai 6, ya. Dilempar 1 kali, ya. Peluang munculnya angka genap adalah, ya, berarti di sini kan yang diminta kan peluang munculnya angka genap. Berarti yang diinginkan adalah kejadian A-nya adalah muncul angka genap. Nah, pada dadu yang 6 sisi itu angka genapnya ada 2, 4, 6, ya. Berarti ada 3, ya, kemungkinan kejadian banyaknya sampel yang mungkin, ya, untuk munculnya angka genap. Maka di sini NA-nya, ya, untuk muncul angka genap itu ada 3, ya. Karena ini 2, 4 dan 6, ya.
Lalu ruang sampel ya, kita masuk ke ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah banyaknya kejadian yang mungkin dari pelemparan dadu 6 sisi tadi. Ya, kalau kita lihat ya, untuk ruang sampelnya itu kan uh, kemungkinan kalau kita lempar dadunya mungkin muncul angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 ya. Jadi kemungkinannya ada 6 ya, maka ruang sampel pada kejadian ini adalah 6 ya. Karena kalau kita melemparkan dadu itu ada 6 kemungkinan ya ruang sampelnya. Ada kemungkinan yang mungkinnya itu ada 6. Ya, banyak kemungkinan yang mungkin. Kalau yang NA ini banyaknya kejadian yang mungkin untuk kejadian A ya, yaitu munculnya angka genap. Nah, setelah kita dapat NA dan NS-nya, langsung saja kita masukkan ke rumus peluangnya. Peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A yang mungkin dibagi ruang sampelnya. Berarti di sini 3 dibagi 6. Atau kita sederhanakan jadi 1/2. Maka peluangnya 1/2. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini sebuah dadu 6 sisi dilempar sebanyak 8 kali ya. Jadi hasil percobaannya itu 5, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 6. Jadi percobaan pertama muncul yang sisi 5, percobaan kedua muncul sisi 3, percobaan ketiga muncul sisi 3, dan seterusnya ya. Nah, yang ditanyakan peluang empiris munculnya angka 3. Jadi di sini kejadian yang diminta adalah munculnya angka 3 ya. Ya. Berarti munculnya angka 3 pada percobaan itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Lalu banyaknya percobaan, MP-nya itu ada 8 ya. Ya. Apa peluang empirisnya untuk kejadian muncul angka 3? Berarti NA dibagi NP ya, sama dengan 3 dibagi 8, maka peluangnya adalah 3/8 ya. Ini contoh untuk peluang empiris ya. Coba kalian bandingkan ya, apa sih bedanya perhitungannya untuk peluang teoritis ya seperti ini ya, dengan peluang empiris yang seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada sebuah kelompok ya yang terdiri dari 15 anak ya. Dari 15 anak itu ada 10 yang suka musik pop dan ada 8 ya yang suka musik dangdut. Nah, lalu beberapa diantaranya dari 15 itu ada beberapa yang suka dua-duanya. Jadi musik pop suka dan juga musik dangdut juga suka ya. Nah, jika dipanggil seorang siswa, maka peluang terpanggilnya siswa yang gemar musik pop dan dangdut adalah, berarti kan kita mencari peluang sebuah kejadian terpanggilnya siswa ya, terpanggilnya anak ya, terpanggilnya anak yang gemar musik pop dan dangdut ya, dan dangdut. Nah, berarti kita perlu mencari ya banyaknya siswa yang suka keduanya ya, NA-nya berapa. Lalu untuk NS-nya kita sudah dapat ya, ruang sampelnya kan siswanya ada 15 ya, banyaknya siswa ada 15 ya, total sampel semuanya ya. Nah, bagaimana cara kita mencari banyaknya siswa yang suka musik pop dan dangdut ya? Kita ini ada kaitannya dengan himpunan ya. Jadi untuk membantu kita bisa buat diagram pen ya. Kita buat diagram pen. Nah, ini ada dua himpunan ya, himpunan siswa yang gemar musik pop dan ada juga himpunan siswa yang gemar musik dangdut.
Lalu karena ada juga yang suka keduanya, maka dua himpunan ini beririsan ya. Misalkan dibuat seperti ini. Oke, misalkan di sini yang suka pop, yang kiri yang suka dangdut. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Dari 15 anak ya, 10 anak suka pop. Artinya apa? Berarti sisa 5 orang hanya suka dangdut saja ya. Berarti 5 orang sukanya dangdut saja. Maka di sini 15 dikurang 10 ya. 15 anak dikurang 10 anak yang gemar musik pop, maka ini adalah yang hanya gemar musik dangdut. Demikian sebaliknya, karena ada 8 yang suka musik dangdut ya, berarti sisanya tidak suka musik pop ya, karena dia hanya gemar musik dangdut saja. Maka dari semua anak 15 dikurang 8 ya, itu sama dengan 7 ya, maka hanya 7 yang hanya suka musik pop ya. Karena tadi dari 15 siswa, dari 15 anak ya, 8 yang suka dangdut, berarti sisanya nggak suka dangdut ya dong ya, maka sisanya suka pop. Nah, di sini yang suka pop ada 7, yang suka dangdut ada 5. Sedangkan keseluruhan anaknya ada 15. Berarti kalau 7 tambah 5 kan masih 12 ya, berarti kurang 3. Nah, sehingga 7 tambah 3, 10 tambah 5, 15. Pas ya, ada 15 anak. Maka NA-nya kita dapat. Ya, NA-nya sama dengan 3 ya, yang suka keduanya. Maka untuk cari peluang terpanggilnya anak yang gemar musik pop dan dangdut, berarti PA sama dengan NA bagi NS. Berarti sama dengan 3/15. Atau kita sama-sama bagi 3, berarti 1/5. Ya, itulah contoh perhitungan untuk materi peluang ya, mengenai peluang empiris dan peluang teoritis. Nah, contoh yang Pak Man berikan di sini bukan mewakili seluruh jenis soal tentang peluang ya, masih banyak jenis soal yang lain. Ya, ini Pak Man hanya bantu untuk memperjelas konsepnya saja ya, konsep peluang empiris dan peluang teoritis. Demikian video dari Pak Man mengenai topik peluang, semoga bermanfaat. Terima kasih.